I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Almatubah. Di video kali ini saya mereview film tentang Bajrangi Bhaijaan, yang dimana karakternya ialah Pawan. Pada mulanya ada anak kecil, gadis bernama Syahidah. Dia tidak dapat berbicara atau bisu, berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi orang tuanya ini berinisiatif untuk membawa Syahidah berobat untuk dapat berbicara. Namun dalam perjalanan Syahidah terpisah oleh ibunya di kereta. Awal mulanya karena kereta tersebut ada kendala, jadi kereta tersebut berhenti di pertengahan jalan. Lalu Syahidah ini melihat hewan di luar kereta, lalu padahal keadaan ibunya ini lagi tidur. Jadi Syahidah ini turun untuk melihat hewan tersebut. Ketika dia turun dan memegang hewan tersebut, tiba-tiba kereta tersebut jalan. Jadi Syahidah terpisah oleh ibunya, dan Syahidah menaiki kereta untuk mengejar ibunya. Namun kereta tersebut ternyata pergi ke India, bukan ke arah ibunya tuju. Jadi dia terpisah oleh ibunya di Pakistan dan dia di India. Ketika dia di India, dia bertemu oleh Pawan, di mana Pawan ini memberikan dia makan, minum. Lalu Pawan berinisiatif untuk membawa Syahidah ke kepolisian untuk menitipnya di situ. Tetapi polisi tidak mau menitip Syahidah di situ karena di situ tempatnya banyak orang jahat dan dia tidak tahu identitas si Muni tersebut atau Syahidah tersebut. Jadi Muni ini dipanggil oleh Pawan, panggilan untuk Syahidah. Jadi karena polisi tidak menerimanya, Pawan berinisiatif untuk membawa Syahidah pergi ke rumahnya. Di sana Pawan memberi Syahidah makan, membantu Syahidah, membantu mencari orang tuanya. Dia selalu menyebut daerah-daerah tempat di India, siapa tahu Syahidah berasal dari daerah tersebut. Tetapi tidak ada satupun daerah yang Syahidah tinggali. Si Pawan ini tidak mengetahui bahwa Syahidah ini seorang muslim. Dia kira sama seperti dengan agamanya. Dia memberikan kalung bersimbol agamanya ke Syahidah. Suatu hari Pawan mengetahui bahwa Syahidah ini seorang muslim karena melihat Syahidah pergi ke masjid dan berdoa di sana. Dia menggunakan jilbab di sana. Ini dia bukan tinggal di rumah aslinya, tetapi dia tinggal di rumah calon mertuanya. Jadi di rumah calon mertuanya tersebut, suatu ketika mereka menonton pertandingan olahraga di mana terdapat pertandingan antara India dan Pakistan. Nah, dalam pertandingan tersebut Pakistan yang menang. Jadi si Muni ini yang senang sendiri di antara perkumpulan tersebut, dan keluarga Pawan di situ heran karena Muni kesenangan dalam perlombaan tersebut. Jadi Pawan ini berinisiatif untuk bertanya apakah dia tinggal di daerah tersebut, dan Muni mengangkat tangannya. Akhirnya Pawan ini mengetahui bahwa Muni adalah seorang yang berasal dari Pakistan. Lalu si Pawan ini membuat visa ke kedutaan, namun kedutaan itu tidak bisa membuatkan Muni visa karena ada perselisihan antara India dengan Pakistan. Lalu Pawan berinisiatif untuk membawa Syahidah pulang tanpa visa. Dia melalui terowongan, dia dibantu orang melalui terowongan, dan dia mencari izin oleh penjaga-penjaga di perbatasan sana, hingga dia tuh hampir mau ditembak oleh penjaga tersebut.
beberapa kali penjaga tersebut memperingati dia, tetapi dia tetap mencari izin oleh penjaga tersebut. Akhirnya penjaga tersebut mengizinkan si Pawan dan Muni ini pergi ke Pakistan melalui perbatasan. Setelah itu di perjalanan dia itu dikira mata-mata India karena saat itu perselisihan antara India dengan Pakistan. Jadi dia tuh dicari-cari, ingin dimasukkan penjara. Dalam perjalanan Pawan membantu si Muni ini untuk pergi ke rumahnya, dia mendapatkan pukulan, dia dikejar-kejar oleh penjaga di daerah Pakistan, dia dikira mata-mata. Lalu pada suatu ketika dia tuh ditangkap di kepolisian dan dia tuh diinterogasikan di situ. Nah, ada kalender yang menggambarkan daerah tempat tinggalnya Muni tersebut. Akhirnya si Pawan ini tahu tempat tinggalnya si Muni di daerah tersebut. Jadi dia berinisiatif lari untuk mengantarkan Muni ke daerah tersebut. Lalu ada wartawan yang awal mulanya tuh mengira juga sama seperti polisi, yang mengira bahwa si Pawan ini adalah mata-mata, padahal dia itu berinisiatif untuk menolong si Muni ini, bukan untuk mata-mata India. Tetapi polisi tidak menginginkan penjelasannya karena pada saat itu India sama Pakistan ini berselisih. Jadi dia menganggap bahwa si Pawan ini ialah seorang mata-mata karena tidak memiliki visa dan lain sebagainya. Lalu wartawan tersebut mengejar si Pawan, mengikuti dia naik bus. Saat ketika si Pawan ini keluar dari polisi lari untuk membantu si Muni ini. Jadi wartawan itu membuntuti dia dan menelpon polisi untuk mengikuti bus ini. Tetapi dalam perjalanan dalam bus dia melihat bahwa si Pawan ini bukanlah mata-mata tetapi memang real untuk menolong si Muni. Jadi dia dalam perjalanan wartawan ini membantu Pawan dan Muni juga untuk mengantarkan Muni ke rumahnya. Di dalam perjalanan dia mengantarkan si Muni, Pawan ini menyamar juga menjadi seorang wanita atau bercadar agar tidak diketahui oleh polisi. Jadi dia di perjalanan dia bercadar seperti selayaknya seorang wanita. Setelah melalui berbagai rintangan, polisi menemukan Pawan dan si Pawan ini dikejar oleh polisi. Dia dipukuli, dia ditendang hingga dia tergelincir ke jurang. Dan dia dibawa ke kantor polisi dan masuk penjara. Di sana dia mendapatkan pukulan, disiksa di sebuah penjara hingga sampai badannya berdarah-darah hingga luka-luka. Nah, si Muni ini dibawa oleh wartawan berlari saat si Pawan ini ditangkap. Jadi si wartawan ini membantu Muni untuk membawa dia ke rumahnya karena rumahnya tersebut sudah dekat dari bus tersebut. Jadi di bus itu dia turun dan lari pergi ke daerah rumahnya. Di situ si Muni bertemu oleh orang tuanya. Dan si Pawan masih di penjara. Nah, si wartawan ini mengupload sebuah video yang menjelaskan bahwa si Pawan ini bukanlah seorang mata-mata, akan tetapi dia real untuk menolong seorang gadis kecil yang tersesat dan ingin menyatukan oleh orang tuanya. Jadi dari video tersebut banyak yang membela dia, membantu dia. Jadi video tersebut menyebar luas dan saat itu bisa dibilang trending. Jadi banyak warga-warga yang mengetahui hal tersebut. Lalu kepolisian dihubungi oleh kedutaan yang di India bahwa benar Pawan ini ialah pernah membuat visa tetapi tidak dibuatkan visa tersebut oleh kedutaan. Jadi dia tetap ingin ke India tanpa visa. Dan orang tuanya juga memberitahukan bahwa Pawan ini benar ingin mempersatukan anaknya dengan orang tuanya. Lalu jadi si Pawan ini keluar bebas dari penjara dan dipulangkan ke India. Di dalam
pembebasan tersebut melalui perbatasan, tiba-tiba si Muni ini meneriaki si Pawan. Dia lari mengejar Pawan dan meneriakinya, dan ketika itu si Muni ini dapat berbicara. Dan orang-orang kaget karena melihat Muni, apalagi orang tuanya kaget melihat Muni dapat berbicara pada saat itu. Jadi dalam film ini karakter Pawan menunjukkan sifat-sifat manusia yang kuat seperti empati, kebaikan hati, simpati, dan perhatian terhadap orang lain. Dia berusaha untuk membantu gadis Pakistan itu dan mengorbankan waktu, usaha, dan sumber daya untuk memastikan bahwa si Muni ini sampai dengan selamat ke Pakistan, ke rumah orang tuanya. Jadi si Pawan ini sangat berempati dan mempunyai simpati untuk membantu si Muni tanpa mengharapkan imbalan. Jadi dia itu membantu dengan ikhlasnya, dengan kebaikan hatinya. Baik, cukup sekian review film kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.